Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini saya akan mereview hasil tanya jawab dari kelompok 2 atau 3 ya kemarin di pertemuan 5 ya. Kaitannya tema sumber dan karakteristik Islam. Oke, saya review karena mungkin ya ada yang beberapa memang jawabannya sudah sesuai dan ada yang perlu dibahas lebih lanjut ya kaitannya dengan hasil tanya jawab dari teman-teman. Oke, langsung saja. Yang pertama yaitu dari kelas A dari Mbak Meta Febrianti, apa fungsi ijtihad di zaman modern ya. Ijtihad itu sendiri adalah usaha yang sungguh-sungguh ya, usaha yang sungguh-sungguh untuk menemukan hukum dari suatu permasalahan dalam Islam ya. Ini dasarnya ya, yang menjadi dasar atau dalil dari ijtihad itu adalah kasus Mu'adz bin Jabal ya, sahabat Mu'adz bin Jabal ketika diminta oleh Rasulullah untuk menjadi gubernur di Yaman. Itu sahabat Mu'adz ini ditanya oleh Rasulullah, apa yang akan engkau gunakan atau jadikan acuan ketika ada suatu permasalahan di dalam wilayahmu? Sahabat Mu'adz menjawab, saya akan menggunakan Al-Quran ya Rasul. Lalu bagaimana jika di Al-Quran itu tidak ada? Saya akan menggunakan sunnah ya, sunnah atau hadis. Bagaimana jika di hadis juga tidak ada, di sunnah juga tidak ada? Maka beliau menjawab, sahabat Mu'adz menjawab, saya akan gunakan seluruh daya upaya saya yang itu berdasarkan Al-Quran dan Sunnah untuk menjawab permasalahan yang ada ya, kurang lebihnya seperti itu. Jadi ijtihad itu adalah daya upaya, baik itu menggunakan akal pikiran ataupun dan juga itu tidak terlepas dari Al-Quran dan Sunnah. Jadi ijtihadnya di sini, akal pikirannya di sini juga tidak terlepas dari Al-Quran dan Sunnah. Jadi dasarnya tetap menggunakan dua itu ya. Karena ketika seseorang menggunakan Al-Quran dan Sunnah maka dia akan selamat. Itu dari Rasulullah ketika wasiatnya ketika sebelum meninggal itu untuk menjaga dua hal itu ya, yaitu Al-Quran dan Sunnah atau hadis. Ijtihad ini macam-macamnya ada banyak ya. Yang paling terkenal, yang paling dikenal itu adalah qiyas ya, qiyas dan ijma. Jadi ijma ya, kesepakatan ulama itu juga hasil dari ijtihad ya. Ijma dan qiyas. Jadi 4 itu, Al-Quran, Sunnah, ijma, qiyas gitu ya. Kalau qiyas itu bisa satu individu ya yang menggunakan qiyas. Kalau ijma itu kumpulan dari pendapat-pendapat ulama kaitannya suatu masalah yang muncul gitu ya, yang tidak dibahas di Al-Quran dan Sunnah. Kurang lebihnya seperti itu penjelasan ijtihad ya. Kemudian fungsi di zaman modern itu ya tetap berguna ya, tetap digunakan dan bahkan sangat penting ya, karena semakin kesini ya, semakin modern atau semakin zaman semakin modern itu pastinya masalah-masalah yang muncul juga semakin banyak ya. Contohnya juga misalkan sudah kita banyak melihat jenis akad-akad baru ya di dalam muamalah ya, transaksi-transaksi baru yang itu perlu suatu landasan hukum ya, yang itu diambil dari Al-Quran, Sunnah maupun pendapat-pendapat para ulama gitu ya. Jadi masih sangat penting digunakan bahkan sampai nanti kiamat seperti itu ya. Kemudian perbedaan hadis dan ijtihad, berikan contohnya. Ini kalau hadis itu kan dari Rasulullah ya, dari Rasulullah ada hadis yang memang itu
baik itu redaksi maupun maknanya itu dari Rasul ya. Tetapi kalau ada hadis namanya hadis qudsi ya, kalau hadis qudsi itu redaksinya dari Rasulullah tapi secara maknanya itu langsung dari Allah, seperti itu ya. Perbedaan Al-Quran dan hadis. Kalau Al-Quran itu redaksi maupun maknanya itu langsung dari Allah ya. Kalau hadis qudsi itu redaksinya itu dari Nabi, tetapi itu sebetulnya adalah langsung dari Allah. Tapi kalau hadis biasa yang itu murni dari Rasulullah ya, tetapi itu juga dijadikan acuan ya, karena Rasulullah adalah yang membawa pesan ya, yang membawa pesan untuk umat ya. Rasul utusan Allah. Nah, kalau yang disebutkan di sini ya, qauliyah, fi'liyah itu takririyah itu satu macam dari hadis ya, atau hadis dilihat dari redaksinya ya. Ada redaksi qauliyah atau ucapan, fi'liyah itu perbuatan, kemudian takririyah itu ketetapan Nabi. Yang paling banyak adalah hadis qauliyah ya. Ada juga hadis fi'liyah perbuatan, contohnya adalah sallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kalian sebagaimana aku salat. Nah itu berarti fi'liyah ya. Jadi menyuruh untuk melihat bagaimana Nabi salat itu, kemudian ditiru oleh para sahabat dan sampai saat ini ya, gerakan-gerakan salatnya seperti itu. Kalau takririyah itu ketetapan Nabi ya. Misalkan kasus ketika Nabi dan sahabat itu sedang singgah di satu sahabat lain ya, di suguh gitu ya. Nah, ketika singgah di suguh, menunya itu ada lauknya ada semacam atau sejenis kayak biawak seperti itu ya, atau bahasa Arabnya apa ya, dab atau apa ya, dab. Nah itu kemudian Rasulullah itu tidak memberikan komentar terhadap atau kehalalan dari dab ini ya, atau biawak ini, apakah halal atau boleh atau tidak, seperti itu. Nabi cuma diam saja, tidak memberikan dan juga tidak memakannya ya. Nabi tidak memakan tetapi diam, tidak memberikan, tidak menyatakan itu haram, tidak. Nah itu ditangkap oleh sahabat ya, maknanya berarti kalau diam berarti diperbolehkan. Nah seperti itu termasuk ketetapan Nabi atau takririyah ya. Takririyah. Kalau istihad itu memang murni dari pemikiran para ulama ya. Sahabat juga sudah beristihad juga ya. Istihad dari sahabat, kemudian tabi'in dan seterusnya. Para ulama itu beristihad mengerahkan daya upaya ya, daya akal pikiran untuk menetapkan atau memutuskan suatu hukum dari suatu permasalahan yang sumbernya tetap menggunakan Al-Quran dan hadis, itu ya bedanya. Kemudian selanjutnya, mengapa istihad menjadi sumber hukum Islam ketiga? Ya ini karena istihad itu menjadi sesuatu yang niscaya. Ketika di Al-Quran dan Sunnah itu tidak ada jawabannya, seperti itu ya, tidak dijelaskan, maka perlu adanya istihad, perlu adanya pemikiran lebih mendalam terhadap suatu masalah itu untuk menentukan hukumnya seperti apa, gitu ya. Ini temannya sudah menjawab juga, sudah, saya kira sudah sesuai ya, dengan, jadi itu menjadi sumber hukum ya. Sebetulnya istihad ini bisa banyak bermacam-macam, seperti yang tadi sudah dijelaskan. Ada qiyas, ada ijma, kemudian ada istihsan, ada maslahah mursalah ya, ada syar'u man qablana, ada uraf ya, atau adat istiadat dan seterusnya. Nah itu ada di pembahasan usul fikih ya. Nanti kalau teman-teman dapat mata kuliah usul fikih, di situ dijelaskan tentang berbagai macam sumber hukum Islam ya. Tetapi memang yang paling populer digunakan itu adalah, selain Al-Quran dan Sunnah, itu adalah ijma dan qiyas, seperti itu.
Kemudian next dari ini sesi kedua ya, dari Siska Anggi, jelaskan bentuk-bentuk hadis. Ini pertanyaan yang masih ini ya, masih global atau bermakna ambigu juga. Jadi kalau macam-macam hadis tergantung dari ini ya, ini dari segi apa, seperti itu ya. Kalau yang dijawab di sini adalah sama seperti yang tadi, yaitu dari sisi atau dari segi redaksinya ya. Ada berupa hadis qauliyah, hadis ucapan, hadis fi'liyah, hadis perbuatan, hadis takririyah, hadis ketetapan. Ada juga yang dari sisi kualitas hadis. Bagaimana kualitas, apakah itu layak digunakan atau tidak. Nah, itu ada hadis sahih, ada hadis hasan, ada hadis dhaif ya. Dhaif itu hadis yang lemah. Yang digunakan biasanya sampai level hasan ya. Sahih dan hasan itu yang digunakan, banyak digunakan. Kemudian hadis dari segi sanadnya ya, atau sanad itu ini ya, urutan-urutan sampai kepada Nabi ya. Ada hadis mutawatir, juga hadis ahad dan seterusnya. Nanti di ulumul hadis itu ada penjelasan tentang kriteria atau macam-macam hadis ya. Kalau mutawatir itu berarti banyak yang meriwayatkan sehingga tidak mungkin atau mustahil terjadi kebohongan di situ. Dan hadis itu tentunya sudah memang sanadnya sudah sampai pada Nabi, yaitu hadis yang mutawatir. Kalau hadis ahad itu hadis yang biasanya diriwayatkan satu atau dua orang ya. Maksudnya nggak banyak yang meriwayatkan, tetapi masih sanadnya masih tersambung kepada Nabi, itu hadis ahad. Ahad artinya satu ya. Kemudian selanjutnya dalam makalah dijelaskan syarat mustahid. Apakah memiliki qarinah? Qarinah itu tanda ya. Tanda-tanda seorang mustahid itu apa? Yaitu bisa dilihat dari, atau bisa dikatakan sebagai syarat juga ya, syarat mustahid. Ya paling tidak ini ya, memahami Al-Quran dan As-Sunnah secara mendalam, seperti itu ya. Misalkan tidak mungkin seorang dikatakan sebagai mustahid tapi dia tidak hafal Al-Quran. Nah itu bisa menjadi qarinah atau menjadi tanda ya. Jadi tanda mustahid apa? Salah satunya ya hafal Al-Quran dan juga paham keseluruhan isinya. Kemudian juga hadis. Kalau orang itu misalkan cuman hafal hadis 10 misalkan, ya itu belum layak menjadi mustahid ya. Karena kalau banyak ada yang mengatakan ya, syarat mustahid itu hafal bisa sampai puluhan ribu hadis misalkan, baru bisa dikatakan sebagai mustahid ya. Kalau tidak menguasai itu ya, kita minimal menjadi ini ya, ittiba atau muttabi. Muttabi itu orang yang mengikuti ya. Kita sudah punya patokan seperti itu. Misalkan dalam hal ini kita punya patokan madhab Syafi'iyah, misalkan kita mengikuti itu, apa yang disampaikan di madhab Syafi'iyah kita ikuti di situ. Itu muttabi ya. Kemudian ada lagi level taklid ya. Taklid itu yang sekedar ikut-ikutan gitu ya, tapi tidak terlalu paham apakah yang diikuti itu sudah sesuai atau tidak. Nah, itu taklid ya. Kalau ittiba itu mengikuti yang tahu ya, tahu yang diikuti itu siapa, itu tahu, itu ittiba. Nah, yang mustahid atau istihad itu memang yang bahasanya itu yang mustahid itu orang yang menghasilkan suatu hukum dari Al-Quran dan Sunnah menggunakan keilmuan yang berkaitan dengan itu. Ya, itu mustahid. Sudah dijelaskan juga oleh temannya Puput Adian ini ya, ada penjelasan. Kemudian Olivia Nur Afifa menanyakan, sebutkan para sahabat dan imam yang empat pada mustahid mutlak. Mustahid mutlak itu ada Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah ya, Imam Syafi'i dari madhab Syafi'i, kemudian
kemudian Imam Abu Hanifah itu mazhab Hanafi, ada Imam Ahmad bin Hambal itu mazhab Hambali, kemudian Imam Malik bin Anas itu mazhab Maliki ya. Ada 4 itu ya. Jadi karena bisa sampai mendirikan mazhab itu, maka dikatakan bahwa Imam Abu Hanifah, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali ini dikatakan sebagai mujtahid mutlak ya. Karena beliau-beliau ini mampu merumuskan suatu dalil-dalil ya, atau patokan-patokan yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah seperti itu. Bisa dikatakan ini merumuskan fan keilmuan di bidang hukum Islam ya, dan mendirikan sebuah madhab yang besar gitu ya. Bukan sebetulnya ini ya, berdirinya madhab itu karena banyak yang mengikuti seperti itu. Setelahnya banyak yang mengikuti sehingga menjadi besar. Nah, itu menjadi suatu madhab. Kemudian dari kelas B, jelaskan apa yang dimaksud dengan i'rabul Quran dan ilmu nasikh wal mansukh. Nah, ini i'rabul Quran. I'rab ini salah satu bab di ini ya, ilmu tata bahasa atau ilmu nahwu ya, nahwu dan sharaf. Kemudian nasikh mansukh ini pembahasannya di ilmul Quran. I'rabul Quran. I'rab itu adalah perubahan akhir kata dalam bahasa Arab tentunya, karena adanya amil yang masuk. Amil itu ya sesuatu yang itu bisa merubah harokat ataupun huruf di dalam ini ya, suatu kata bahasa Arab. Itu kemudian nasikh mansukh ini adalah satu ayat yang bisa menggantikan ayat yang lain, menggantikan dari segi hukumnya ya, membatalkan hukum dari ayat yang lain. Contohnya apa? Contohnya dalam kasus khamr ya. Kasus khamr ini tidak serta-merta atau tidak langsung dikatakan sebagai khamr itu haram, tidak langsung, tetapi berangsur-angsur ya. Pada awalnya itu dibolehkan ya, ada toleransi, kemudian lambat laun kemudian diharamkan ya, karena dijelaskan bahwa di Al-Quran itu khamr itu punya manfaat dan juga mafsadah, punya manfaat dan juga bisa menyebabkan kerusakan, tetapi mafsadahnya itu lebih besar dari manfaatnya. Maka karena mafsadah itu lebih besar dari manfaat, maka dia diharamkan ya. Berarti ini bisa menjadi kaidah untuk yang lain ya. Ketika ada suatu hal yang itu menyebabkan kerusakan yang lebih besar daripada manfaatnya, maka itu juga tidak boleh. Itu bisa dijadikan kaidah. Nah, itu juga khamr seperti itu ya, yang awalnya boleh ketika ada satu sebab ya, sebab penuzulnya itu ada sahabat yang mengimami dan bacaan sholatnya itu kacau karena sebelum sholat ia minum khamr, kemudian bacaan sholatnya kacau dan akhirnya turun ayat yang melarang khamr ya, atau mengharamkan khamr. Kemudian dikiaskan khamr itu dikiaskan ke kalau saat ini adalah minuman-minuman yang memabukkan atau mengandung alkohol ya. Karena di Quran tidak menyebutkan alkohol tapi adanya khamr, dikiaskan ya. Karena memiliki ilat atau sebab hukum yang sama. Apa ilatnya? Ilatnya yaitu memabukkan. Karena segala yang memabukkan itu adalah haram. Nah, itu berarti alkohol ya, atau miras atau yang lain yang itu bisa menyebabkan mabuk atau sakau atau yang lainnya, mendem dan seterusnya. Nah, itu bisa masuk kategori khamr ya. Dianalogikan sebagai khamr yang itu haram. Seperti itu ya. Itu nasikh mansukh ya. Jadi ada ayat yang awalnya membolehkan, kemudian ayat yang lain itu membatalkan hukum yang membolehkan tersebut menjadi haram. Contohnya seperti itu. Itu nasikh mansukh. Kemudian macam-macam mustahid yang
dianut di Indonesia yang paling cocok yang mana? Mustahid. Mungkin lebih tepatnya kalau dimaksud di sini adalah madhabnya. Kalau mustahid itu orang yang beristihad ya. Kalau madhab dalam hal ini madhab hukum Islam itu adalah aliran tentang membahas tentang hukum-hukum atau aturan-aturan di dalam Islam ya, berkenaan dengan hukum. Ada madhab Syafi'iyah, ada madhab Hanafiyah, ada madhab Hambali, ada madhab Maliki. Keempat madhab itu semuanya diakui di Indonesia, tetapi yang banyak dianut itu adalah madhab Syafi'iyah, sebagian besar ya. Apa yang membedakan? Yang berbeda itu hanya masalah yang bersifat furu'iyah atau masalah cabang ya. Seperti misalkan bacaan-bacaan yang digunakan di dalam sholat selain yang ini ya, Fatihah dan juga bacaan ayat di Quran, surah di Al-Quran. Misalkan doa iftitah ya, antara aliran yang satu dengan yang lain itu ada perbedaan. Nah itu tidak masalah, karena masalah yang cabang ya. Atau perbedaan gerakan sholat, misalkan ada yang bergerak posisi tangannya seperti ada yang di dada dan dekat perut dan seterusnya seperti itu masalah furu'iyah ya, asalkan itu ada landasan dalilnya atau ada ulama yang bisa dianut dijadikan pegangan, itu tidak masalah. Justru yang berbahaya itu perbedaan dari sisi ideologi ya. Kalau perbedaan dari sisi ideologi ya, misalkan contohnya yang pokok ya, masalah yang pokok, misalkan dari tauhid ya, kok ada aliran yang mengatakan bahwa misalkan di tauhid itu Allah itu tunggal satu, kok ada yang menyebutnya lebih dari satu. Nah itu sudah fatal ya, itu sudah dipastikan tidak diperbolehkan, karena perbedaannya di masalah pokok atau masalah usuliyah. Kemudian di masalah ideologi juga ya, misalkan semangat di Islam itu adalah mewujudkan rahmatan lil alamin ya. Jadi yang kita anut adalah Islam yang damai, yang moderat ya. Jadi ketika ada satu aliran yang itu menggaungkan semangat Islam tetapi kemudian bertentangan dengan ideologi negara ya. Kita kan berada di negara Indonesia yang berasaskan Pancasila ya, kemudian menganut demokrasi gitu ya, dan nasionalisme. Kok itu kemudian serta-merta ditolak? Nah itu yang perlu dipermasalahkan ya, kelompok yang menolak itu ya, karena itu bisa dikatakan sebagai suatu bentuk ekstremisme ya, ekstremisme atau radikalisme ya. Itu yang perlu kita hati-hati, kelompok yang seperti itu ya. Kita harus mengikuti aliran-aliran yang moderat ya, yang ketika ada ulama yang mengatakan berdakwah itu kita menjadi tenang, menjadi nyaman, menjadi tentram, dan tidak berpikiran macam-macam ya, tidak seperti kena doktrin yang itu yang membuat mengusik jiwa kita gitu ya, tidak menjadi tidak tenang ya, bahkan yang bisa membahayakan diri kita ya, karena di pembahasan usul fikih ya, lebih tepatnya di pembahasan tentang maslahat ya, teori maslahat itu manusia harus menjaga 5 hal ya: hifdzuddin, hifdzun nafas, hifdzul mal, hifdzun nasl. Kemudian ada 5 ya, apa tadi, hifdzul akal ya,
menjaga akal. Hifdzuddin, menjaga agama juga wajib ya. Hifdzun nafas juga menjaga jiwa. Jadi ketika ada doktrin yang itu menyuruh kita untuk misalkan itu bisa membahayakan jiwa kita, itu nah itu harus kita hati-hati di situ ya. Tidak boleh. Kita harus mengikuti yang moderat ya, yang tengah-tengah, tidak ekstrim ke kanan ataupun ekstrim ke kiri. Oke, lanjut. Bagaimana peran hadis sunnah dalam mengembangkan hukum Islam sebagai sumber ajaran di masyarakat? Nah, ini hadis sunnah. Ini ya kita bisa melihat tadi ya dari segi sanadnya, apakah sudah memang benar-benar sudah sampai ke Rasulullah seperti itu ya. Kemudian meskipun bisa dikatakan sebagai hadis yang dhaif, tetapi dalam fadlul amal atau keutamaan ya, biasanya itu untuk memperkuat diri kita untuk beramal soleh gitu ya. Itu sah-sah saja ya. Asalkan tadi ya itu tidak melenceng dari apa yang ada di Al-Quran dan juga Sunnah ya. Jadi untuk mengembangkan sumber ajaran di masyarakat ya, itu sangat penting ya hadis-hadis ini. Jadi yang penting sebenarnya adalah SDM atau manusianya ya. Jadi manusianya yang memahami Al-Quran dan Sunnah gitu ya, digunakan untuk sumber ajaran di masyarakat. Gitu ya. Jadi selain Al-Quran ada Sunnah, dan juga itu ada pendapat-pendapat ulama yang itu memang mengamalkan ya, sudah terbukti mengamalkan dari hadis-hadis dan sunnah tersebut. Tentunya di sini dalam koridor yang tadi sudah saya sebutkan ya, pengamalannya itu memang dari sisi moderatisme ya, yang itu tidak kemudian menjadi eksklusif ya, mengamalkan Al-Quran dan Sunnah tapi tidak kemudian menjadi eksklusif. Artinya apa? Tidak merasa benar sendiri gitu ya. Artinya kemudian tidak menyalahkan aliran-aliran lain yang itu ternyata ada perbedaan dengan kita, karena kita hidup di negara yang menjaga toleransi tinggi antar umat beragama seperti itu. Kemudian mujtahid mutlak ya. Maksud dari imam yang keempat ya tadi sudah saya jelaskan ya, empat madhab yang itu memang sudah diakui di Indonesia. Kemudian adakah madhab yang lain selain empat? Ada ya. Madhab Syiah ada ya, ada madhab Syiah, ada madhab itu yang Zahiriyah juga ada ya. Zahiriyah itu yang cuman memahami Al-Quran dari segi zahirnya saja, jadi tidak mengakui adanya makna di balik kata gitu ya. Jadi yang dipahami ya yang teks itu saja, padahal sebetulnya ada makna-makna tertentu yang itu ada di balik kata yang ada di Al-Quran ataupun Sunnah, ada di balik redaksi ya. Yang zahiri ini ya sudah, kalau di lafalnya itu mengatakan itu ya kita lakukan apa adanya sesuai dengan lafal tersebut ya. Padahal di sini ada ilmu asbabun nuzul, sebab-sebab kenapa muncul ayat tersebut gitu ya. Jadi itu juga penting. Jadi kita tidak serta-merta membaca terjemah, oh artinya ternyata itu tidak serta-merta. Tapi kita harus tahu juga tafsirnya seperti apa. Itu ya. Kemudian apa yang dimaksud sunnah hamiyah? Ini sudah dijelaskan oleh temannya ya. Hamiyah contohnya ini puasa Tasu'a ya, 9 Muharram. Ini yang amalan yang dikehendaki Nabi tetapi belum sempat dilaksanakan. Kemudian Al-Quran sebagai pembeda hak yang batil.
jika sudah mengetahui batil tapi melaksanakan dalam keadaan terdesak. Di kaidah fikih itu disebutkan ad-daruratu tubihul makruh. Darurat itu membolehkan sesuatu yang dilarang. Ya, selama itu kondisi darurat itu diperbolehkan. Tetapi ketika kondisi sudah normal kembali, maka sudah hukumnya juga kembali normal, yaitu dilarang. Seperti itu ya. Ini contohnya sudah disampaikan oleh temannya tentang makanan ini ya. Bisa nanti dibaca sendiri ya. Kemudian makna serta gaya bahasa yang tertulis dalam kitab ditulis secara mutawatir. Mutawatir itu ya tadi sudah saya jelaskan, suatu hadis yang itu diwariatkan oleh banyak orang sehingga mustahil bahwa hadis tersebut bohong ya, karena banyak yang meriwayatkan. Kemudian juga itu sanadnya atau silsilahnya itu sampai kepada Nabi, hadis itu ya, yang meriwayatkan itu sampai kepada Nabi, itu namanya mutawatir ya, banyak meriwayatkan dan sampai kepada Nabi. Dan tidak mungkin itu adalah sesuatu yang bohong. Nah, ini sudah disampaikan. Kemudian jelaskan sumber-sumber ajaran Islam yang berasal dari ilmu hadis. Jadi ilmu hadis ini ya, hadis ini punya beberapa fungsi ya. Yang pertama adalah menjelaskan apa yang ada di Al-Qur'an, kemudian menguatkan apa yang ada di Al-Qur'an, kemudian menyatakan hukum baru ya, maksudnya menyatakan satu hukum yang itu tidak disebutkan dalam Al-Qur'an, atau persoalannya disinggung tetapi Al-Qur'an kurang detail dan kemudian dijelaskan secara rinci oleh hadis. Contohnya yang ini fungsi hadis, contohnya di Al-Qur'an dinyatakan aqimus sholah wa atuz zakah ya, aqimus sholah, dirikanlah sholat. Kemudian orang bertanya-tanya, sholat itu apa ya? Apakah cuma berdoa? Karena secara bahasa itu sholat artinya berdoa. Jadi taunya kalau hadis itu tidak menjelaskan apa itu sholat, taunya ya orang cukup berdoa saja gitu ya dalam melaksanakan sholat. Tetapi kemudian dijelaskan oleh hadis bahwa sholat itu punya gerakan, ada gerakannya seperti ini, bacaannya seperti ini ya. Kemudian syarat wajibnya seperti ini ya, syarat sahnya sholat seperti ini dan seterusnya. Nah itu kalau kita cuman berbatokan Al-Quran dan tidak melihat hadis, maka bisa saja kita memaknai suatu redaksi di Al-Quran itu secara salah ya. Jadi ini hadis berfungsi untuk mempertegas makna Al-Quran ya, dan bisa juga memunculkan satu hukum yang itu tidak disebutkan di Al-Quran gitu ya. Kemudian apa contoh dari maslahah mursalah? Nah, maslahah mursalah ini kalau tidak salah itu dibahas oleh Imam Malik ya, Imam Malik bin Anas. Ini pendiri madhab Maliki ya, yaitu ketika membahas persoalan ahli Madinah, penduduk Madinah. Maslahah mursalah ya, maslahah itu adalah kemaslahatan atau manfaat ya. Jadi sesuatu yang bermanfaat tetapi tidak dinyatakan apakah itu boleh atau tidak ya, baik di Al-Quran maupun Sunnah itu tidak ada pernyataan hukumnya, tetapi sesuatu tersebut jelas ada manfaatnya gitu ya. Mursalah sendiri artinya secara bahasa itu lepas ya, terlepas, artinya permasalahan tersebut itu tidak dijelaskan Al-Quran dan As-Sunnah, jadi terasa seperti lepas gitu ya, lepas dari pembahasan gitu ya, pembahasan di Al-Quran dan Sunnah, tetapi dia jelas punya manfaat. Nah, itu namanya masalah mursalah. Di ulama Syafi'iyah sendiri ini ya menggunakan ya, yaitu yang kaitannya maslahat gitu ya, kemudian dikembangkan oleh Imam Asy-Syatibi ya dalam kitabnya Muwafaqat gitu ya.
membahas tentang maslahah dan merumuskan teori-teori maslahah seperti itu ya. Jadi kemaslahatan ini bisa juga berlandaskan logika ya. Jadi tidak melulu dari dalil seperti itu ya kalau maslahah. Tapi apakah tetap berlandaskan Al-Quran dan Sunnah? Iya, maslahah itu juga berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Tetapi porsi penggunaan akalnya itu lebih besar ya, kemaslahatan ya. Jadi manfaat di sini ya. Ada yang mengatakan juga manfaat atau maslahah itu adalah manfaat yang di sini yang dilihat adalah dari sudut pandang pembuat syara, yaitu Allah ya, maslahat. Jadi bukan manfaat yang itu dari hawa nafsu ya, hawa nafsu manusia ya. Misalkan tadi ya, kayaknya contohnya tentang khamr ya, atau alkohol. Yaitu kan alkohol punya manfaat gitu ya. Jadi boleh dong kita minum alkohol karena manfaat untuk menghangatkan badan misalkan, atau mengobati luka dan seterusnya. Tetapi kemudian dijelaskan oleh Al-Quran mafsadahnya jauh lebih besar dari manfaatnya, maka haram. Nah, kita lebih mengikuti yang di Al-Quran ya, tidak mengikuti hawa nafsu kita, tidak serta-merta mengikuti logika kita. Ini sudah dijelaskan oleh temannya juga contoh-contohnya. Kemudian istihsan ya, bukan ihtisan ya. Istihsan itu dari segi bahasa itu baik, sesuatu yang baik, istihsan. Kemudian contohnya misalkan seorang anak kecil yang disuruh belanja oleh orang tuanya, misalkan oleh ibunya, tapi dia belum balik dan belum berakal misalkan. Maka itu boleh karena dinyatakan bahwa orang yang belum berakal dan belum balik itu tidak dilarang untuk melakukan tasarruf ya, atau membelanjakan harta gitu ya. Tapi ini apakah boleh anak kecil yang disuruh oleh orang tuanya untuk belanja ke warung misalnya? Ya karena ini selama itu anak kecil itu apa yang dibelanjakan itu sesuai dengan apa yang diminta oleh orang tuanya gitu ya, sesuai dengan apa yang disuruh, yaitu boleh-boleh saja kalau dari segi istihsan gitu ya. Meskipun dari segi hukum sebetulnya yang belum akil balik itu belum boleh untuk melakukan tasarruf atau pembelanjaan harta gitu ya. Kemudian orang yang masih di bawah perwalian ya, itu juga tidak boleh membelanjakan hartanya, meskipun itu punyanya sendiri ya, tapi harus atas seizin dari walinya. Namun ketika harta itu diwakafkan, bagaimana? Boleh atau tidak? Itu kan termasuk juga tasarruf. Maka dari segi pandangan istihsan itu boleh ya. Karena tujuannya adalah wakaf, ketika harta itu diwakafkan maka harta itu juga akan aman. Karena tujuan dari perwalian itu tadi ya, harta yang tidak boleh ditasarrufkan itu tujuannya adalah agar tidak boros. Maka ketika harta itu diwakafkan maka boleh karena hartanya masih aman. Seperti itu ya contoh dari penerapan istihsan. Oke, itu yang mungkin bisa saya bahas ya, saya review dari apa yang teman-teman diskusikan di kelas secara online. Mungkin ada beberapa tambahan dari saya dan juga beberapa penjelasan yang itu bisa lebih memperjelas
apa yang teman-teman diskusikan. Saya harap seperti itu ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.